Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat sekalian dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan cara pengembangan bisnis UMKM, ya, atau meningkatkan nilai jual dari produk UMKM, perspektif ekonomi kelembagaan. Ya, silakan dilihat di papan tulis. Sebelum kita masuk ke substansi masalahnya, ya, kita akan pahami dulu apa itu ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan. Ekonomi kelembagaan adalah ekonomi yang dibangun ya berdasarkan katanya Veblen to habits and routines, ya. Atau mungkin implementasinya ilmu ekonomi yang mengedepankan aspek kelembagaan ya dalam menggerakkan perekonomian. Jadi kelembagaan itu berkaitan dengan organisasi, ya, organisasi dan tata aturan, ya. Tata aturan atau the rule of the game, ya. The rule of the game, ya. Nah, itu adalah merupakan konsep ekonomi kelembagaan. Nah, sekarang kita ingin mengembangkan UMKM. Ya, kita ingin meningkatkan nilai jualnya, meningkatkan kapasitas UMKM. Berarti kita berawal dari produknya, ya. Ya, tentu produk UMKM di sini, ya. Produk UMKM, kemudian industrinya. Industri dalam hal ini ada industri kecil, ya. Setelah itu retail, ya, retail atau perdagangan, ya, perdagangannya. Retail juga bisa kiosnya. Ini yang sebagai penjual, ya, sebagai penjual. Kemudian ada juga kawasan, ya. Kawasan. Nah, jadi ada 4 aspek yang coba kita buatkan aturan atau tata kelembagaannya dalam meningkatkan UMKM, ya. Yang pertama adalah berkaitan dengan produk, kemudian industri, retail, dan kawasan. Lalu nanti akan ada masuk di sini posisi pemerintah daerah, ya. Pemerintah daerah. Nah, kalau kita baca bukunya Blackley dan Bledsoe, ya. Jadi tugas sebagai seorang pemerintah daerah itu, ya, katanya Dolly Schreger sebagai CEO, ya, CEO dalam bisnis atau dalam perusahaan yang namanya daerah. Ada yang namanya stimulator, ya. Kemudian fasilitator, kemudian koordinator, ya, sebagai koordinator. Ada juga dia perlu mengembangkan namanya entrepreneur, ya. Entrepreneur ini sifat atau kunci yang dikerjakan oleh pemerintah dalam membangun ekonomi daerahnya. Nah, kita kembali ke konsep pengembangan pengembangan produk UMKM, ya. Produk UMKM tentu itu dihasilkan oleh industri, ya. Oleh industri. Nah, produk ini dalam perspektif ekonomi kelembagaan, ya, maka industri ini atau UMKM ini perlu ada lembaganya, ya, atau katakanlah organisasinya, ya, organisasinya. Dan juga kalau namanya organisasi tentu ada tata aturannya, ya, aturan main berorganisasi, ya. Aturan, ya, aturan. Oke. Nah, ketika kita ingin mengembangkan atau menginkubasi atau apapun namanya, mengakselerasi produk UMKM, ya, maka
kalau kampus bisa juga masuk lewat organisasinya ya. Mungkin di sini kampus bisa masuk ke organisasinya ya untuk untuk mengembangkan produknya sehingga disukai pasar dan seterusnya ya. Jadi ada produk UMKM yang dihasilkan oleh industri atau UMKM. Nah, produk ini ya tentu akan dijual di sini. Tentu akan dijual. Tetapi ini retail umumnya sekarang terjadi ya, sobat sekalian. Kita pertanyakan berapa persen sih produk UMKM yang dijual oleh retail ya. Mungkin kecil sekali ya, atau kios samping rumah kita ya, kecil sekali. Nah, maka bagaimana caranya produk UMKM ini banyak masuk ke sini ya. Pertama, pemerintah daerah perlu memfasilitasi, kalaupun belum ada ya, perlu memfasilitasi bahwa pedagang kecil atau pedagang kios, pedagang kaki lima ya, ada organisasinya, tapi biasanya mereka memiliki asosiasi gitu kan. Nah, jadi ada organisasi dan juga ada aturan juga, mereka punya aturan, industri juga punya aturan ya. Nah, sekarang pemerintah memfasilitasi ya, memfasilitasi produk UMKM ini masuk ke asosiasi retail atau asosiasi kios ya, atau asosiasi pedagang kaki lima ya. Jadi difasilitasi oleh pemerintah masuk ke sini ya. Tentu dengan hitung-hitungan bisnis yang menjanjikan ya. Artinya ya, produk UMKM itu harus dekat dengan konsumennya ya, harus dekat dengan konsumen, bukan di tempat oleh-oleh ya kan. Jadi saya juga agak-agak berat kalau hanya sekedar mau makan oleh-oleh harus ke toko oleh-oleh entah di mana, dan itu pun entah di mana lokasinya gitu. Nah, jadi masuk ke sini ya produk UMKM-nya. Kemudian produk UMKM juga ini didesain oleh pemerintah, dibangunkan kawasan ya, atau katakanlah sentra ya, sentra dagang misalnya. Produk UMKM masuk juga di sini. Masuk di sini. Terus apa yang dilakukan oleh pemerintah? Pemerintah membuat regulasi. Membuat regulasi di kawasan yang mereka miliki misalnya. Bahwa di sini kan ada lapak-lapak ini. Ada lapak-lapak pedagang misalnya kan. Ketaruhlah ini kuliner, kawasan kuliner misalnya. Maka mungkin regulasinya tahap pertama mungkin 40% yang produk yang dijual di kawasan ini adalah produk UMKM. UMKM lokal kalau gitu supaya lebih kental ya lokalnya. Nah, jadi produk UMKM masuk ke retail lewat kontrak, lewat perjanjian antara industri dengan retail ya. Dan di situ ada aturan mainnya, ya, the rule of the game-nya ya. Aturan main, jual berapa, kemudian apa saja yang dijual misalnya kan. Kemudian produk UMKM juga harus mendapat porsi yang besar di kawasan-kawasan atau sentra dagang, mungkin di kawasan pariwisata misalnya. Nah, sangat disayangkan jika kawasan ini malah diisi semua oleh produk pabrikan ya. Jadi produk pabrikan seperti ya, mie instan atau minuman-minuman bersoda ya. Ini boleh-boleh saja, tetapi perlu ada aturan atau ini kan kawasan katakanlah pemerintah yang punya dan dia mampu mendesain itu ya. Tapi sebelumnya ya, sobat sekalian, industri produk UMKM ini harus diperkuat bisa lewat kampus ya, melalui pemerintah juga bisa mendatangkan ya, taruhlah pakar-pakar atau ahli ya, kalaupun kuliner mungkin ya ahli di bidang kuliner ya, dari hotel maupun restoran ternama, untuk melatih ya, untuk memperkuat bahwa produk yang dihasilkan UMKM ini ya itu punya nilai cita rasa tinggi ya. Baru kemudian konsumen merasa nyaman, merasa puas berbelanja untuk produk-produk UMKM.
Ya, saya kira itu ya konsepnya, bahwa perspektif kelembagaan bagaimana membuat tata aturan ya. Bagaimana membuatkan organisasinya. Kalau kita mau mengembangkan UMKM, ya mereka menjual sendiri, kemudian retail juga menjual produk yang banyak diminati oleh konsumen, itu rasional sebagai retail. Pemerintah juga eh, belum menerapkan atau membuat regulasi untuk memperkuat ya hubungan. Nah, selama ini saya mengamati masih secara parsial ya, parsial mengatur tentang industri kalaupun ada ya, kemudian parsial mengatur berkaitan dengan retail ya, atau PKL, UMKM, PKL atau pedagang kecil misalnya kan, tapi belum ada semacam aturan yang mengkombinasikan ya, atau yang menggabungkan ya antara semua pihak yang berkaitan dengan pengembangan produk UMKM. Jadi kalau produk UMKM ini dikeroyok sama-sama oleh, baik itu oleh retail sebagai pedagang atau menjual produk ya, kemudian pemerintah yang memiliki kawasan, sentra bisnis, sentra dagang atau sentra kuliner misalnya, dan lebih-lebih konsumen yang merasa perlu berbelanja untuk mengembangkan atau meningkatkan kapasitas UMKM, maka saya kira UMKM akan berkembang secara cepat ya. Itu barangkali sobat sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.